Oke, kita masuk ke pengantar dimensi 3. Sebelum masuk ke materi dimensi 3, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang dimensi 3 atau istilah-istilah dalam dimensi 3. Oke. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bahas itu adalah titik. Ya, titik itu tidak dapat didefinisikan ya, tapi dinyatakan dengan nokta. Nah, nama sebuah titik biasanya kita gunakan huruf kapital. Oke, contoh lihat pada kubus A B C D F G H di samping itu ada titik-titiknya yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang garis. Oke, garis kembali lagi pada kubus A B C D F G H. Nah, pada garis itu biasanya disebutkan dengan himpunan dari titik-titik tak berhingga yang mempunyai panjang, tetapi tidak memiliki lebar atau tebal, gitu ya. Nah, contoh misalkan pada kubus ABCDFGH ini terlihat ada beberapa garis, yaitu garis AB, ya, garis CG, garis diagonal sisi BG atau AC juga termasuk diagonal ya. Oke. BG diagonal BG ya. Kemudian ada diagonal ruang juga AG ya, seperti itu. Nah, maka itu termasuk dari sebuah titik ya. Sebuah garis. Oke. Berikutnya ada yang disebut dengan bidang. Oke. Nah, kita kembali lagi pada kubus ABCDFGH. Nah, definisi dari sebuah bidang adalah himpunan titik-titik tak berhingga yang memiliki luas. Ya, jadi dia memiliki luas. Nah, contoh pada kubus ABCDFGH seperti ini ya. Nah, di sini lihat saya warnakan warna kuning, maka ini dikatakan dengan bidang ABCD ya, atau warna pink ini ada DCGH. Oke, atau BDG. Oke, BDG kita lihat BDG seperti ini ya gambarnya. Oke. Nah, itu yang harus kita pahami beberapa definisi, Kak. Definisi. Nah, berikutnya saya masuk pada kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke. Kedudukan titik dan dengan garis, kemudian kedudukan titik dengan bidang, kedudukan dua garis, kedudukan garis dan bidang, dan kedudukan dua bidang. Oke. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah titik dan garis. Oke. Kembali lagi kita gunakan dengan contoh kubus ABCDFGH. Oke. Pertama, titik terletak pada garis ya. Titik terletak pada garis. Lihat kubus ABCDFGH ya. Nah, B terletak pada garis AB ya. Garis AB B. Oke. Paham ya? Kemudian lihat titik merah itu kita sebut dengan titik P. P itu terletak pada garis CG. Oke, saya lanjut. Di sini ada titik misalkan Q ya. Nah, titik Q itu kalau kita lihat terletak pada garis AB ya. AB atau lebih tepatnya itu pada perpanjangan garis AB. Titik di luar garis ya, titik di luar garis contoh adalah C di luar garis AD. C di luar garis AD ya. Oke. Kita lanjutkan ke beberapa ini ya. Kita lihat C di luar garis AD. Oke. Nah, P di luar garis BF. BF ya, BF tuh P jauh kan dengan BF. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Kedudukan titik dengan bidang ya. Jadi harus paham dulu posisi titik terhadap bidang tersebut. Oke. Contoh pada garis pada kubus ABCDFGH, B pada bidang ABCD. Coba titik B mana posisinya di sini?
dan ABCD adalah bidangnya di sini. Oke, terlihat bahwa nilai P itu pada ABCD. Oke. Kemudian B itu pada ABCD. Nah, kemudian titik P pada bidang DCGH. Oke, P ini titik P ya, terlihat merah. Nah, kemudian DCGH adalah yang merah itu ya bidangnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada titik Q. Q itu pada bidang ABCD. Nah, oke, pada perluasan bidang ABCD ya. Pada bidang ABCD. Oke, kita lanjut. Titik di luar bidang. Oke, titik di luar bidang misalkan ada C di luar bidang ADHE ya, C jauhkan ya. Atau kita tulis juga titik P di luar bidang BDG. Oke, BDG posisi dan C itu lihat di kolongnya ya. Jadi titik P itu di luar di sana. Nggak pada bidang tersebut. Oke, saya lanjutkan kedudukan dua buah garis. Ya, kedudukan dua garis. Nah, kemudian contohnya misalkan seperti ini, kubus ABCDFGH ya. Nanti kita gunakan contoh-contoh yang lain. Nah, pertama garis yang saling berimpit ya, AB dengan AB itu berimpit ya. Oke, jadi nempel. AB dengan BQ. Oke, AB dan BQ itu berimpit ya. Oke. Lanjut. Saling sejajar. Sejajar itu AB dengan DC. AB dengan DC. Oke. Terlihat ya, AD dan DC. Kita lanjut. Nah, sejajar ya. Nah, selain dari sini EH dengan FG. EH, lihat posisi EH dan FG sejajar. Oke, berikutnya saling berpotongan. AD dan BC. AD, lihat AD, BC. Oke. Lebih tepat berpotongan di titik B ya. Oke. Kemudian EG dengan AP ya, EG dan AP. Oke. Kalau diperpanjang ya nanti dia berpotongan. Nah, maka pasti berpotongan. Meskipun terlihat di gambarnya enggak ya, di gambarnya, kecuali kalau kita buat perpanjangan kelihatan berpotongan. Kita lanjut lagi. Saling bersilangan. Oke, BC, mana BCT? BC, lihat BC ya. Dan DH. Oke, DH. Oke, saling bersilangan. Ya, bersilangan. Oke. Kita lanjut lagi. AP dan BG. AP, mana AP itu? AP, BG. Oke, bersilangan ya. Terlihat. Oke. Saling bersilangan. Oke, kita lanjut kedudukan garis dengan bidang. Oke, kita kembali lagi pada kubus ABCDH. Garis pada bidang ya, BC, kita lihat BC pada bidang ABCD. Oke, gampang ya. Kemudian AG pada bidang ACGE. AG ke bidang ACGE. Nah, terus garis sejajar bidang. Oke, garis sejajar bidang. Oke, BC sejajar dengan bidang ADHE ya. EF ya, EF sejajar dengan DCGH. Oke. Kita lanjut. Garis memotong dan menembus bidang ya. Misalkan AB, oke, lihat AB, posisi AB dan memotong BCGF ya. AB memotong BCGF. Atau kita lihat lagi ya, CE memotong BDG. Oke, CE, lihat CE, kemudian ada BDG, lihat tembus memotong ya. Lihat titik potongnya. Oke. Kita lihat kedudukan dua bidang. Oke.
Kedudukan dua bidang itu bisa berimpit ya. ABCD dengan ABD gitu, gitu ya. Kita lihat berimpit ya. Oke. Kemudian ABD dan BCD. ABD dan BCD. Oke, berimpit. Lanjut. Saling sejajar. Oke, sejajar BCGF, BCGF ya. Maaf, BCGF dan ADHE ya, saling sejajar. Atau kita lihat lagi BDG dan AHF tuh sejajar ya. Jadi animasinya harus visualisasinya kita harus bagus. Oke, yang berikutnya saling berpotongan. Oke, saling berpotongan ABFE dan BCGF gitu ya, saling berpotongan, tepatnya tegak lurus nih kelihatannya. Oke, ACGE ya dan BDG. Oke, berpotongan tuh, terlihat berpotongan ya. Oke, berpotongan. Nah, selesai kita sampai sini dulu. Nah, kita berikutnya ada beberapa tampilan di yang harus kalian pelajari.